Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Hersman Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, tensi politik nasional ini diam-diam ini tengah memanas ya. Ini dipicu oleh isu matahari kembar yang sekarang ini banyak sekali jadi sorotan, apalagi setelah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan hal itu. Memang nggak terlalu salah juga sih kalau banyak yang menilai adanya matahari kembar itu karena para loyalisnya Pak Jokowi itu kan sekarang ini terang-terangan dia mereka datang ke berbondong-bondong ke Solo gitu dan itu bukan hanya kalangan menteri sampai siswa sekolah polisi pun juga datang ke sana sementara para menteri yang datang itu mereka sudah nggak nutup-nutupi bahwa mereka masih menganggap bahwa menyatakan bahwa Pak Pak Jokowi itu masih bosnya bahkan ada yang nyebutnya masih presidennya gitu. Memang terasa politik negeri ini memanas, bahkan suhunya naik agak ekstrim. Mengapa? Karena ada dua matahari. Itulah yang jadi semacam topik dibicarakan setiap hari. Dia menjadi semacam penanda akhir bahwa ujung dari dinamika politik, ujung dari persaingan politik, ujung dari boleh kita sebut pertandingan politik adalah antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Diucapkan atau tidak, publik merasakan itu. Nah, karena itu sinyal seperti tadi istilah dua matahari itu datang dari SBY. Sinyal semacam dua matahari itu menjadi rumus yang paling mungkin untuk menerangkan keadaan politik hari ini. Lalu orang mungkin bertanya apa faktanya itu. Ya, kita lihat dalam satu minggu ini begitu banyak pejabat yang bolak-balik ke Solo melapor pada presiden. Bahkan ada yang menganggap bahwa pada Presiden Jokowi, maksudnya mantan Presiden Jokowi, ada yang menganggap terang-terangan di publik mengucapkan bahwa dia masih bos saya tuh. Jadi terlihat betul bahwa kesempatan untuk menyaksikan pertandingan politik itu hari-hari ini terbuka karena juga secara terang-terangan blok Jokowi itu, sebut aja blok Jokowi atau blok Mulyonois ini mulai mengkonsolidasi diri. Termasuk di dalamnya tentu adalah cara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi memanfaatkan media sosial, memanfaatkan situasi yang memungkinkan dia diingat terus. Jadi mereka yang belajar sedikit tentang kultur politik menganggap bahwa Jokowi memang mempersiapkan Gibran secara serius. Buat apa? Tentu bukan sekedar buat 2029, tapi bila tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dalam iklim politik hari ini. Dan secara konstitusional memang Gibran berpotensi untuk menempati jabatan presiden bila presiden berhalangan. Kan itu hal yang normatif. Tetapi kita juga bisa membaca bahwa Presiden Jokowi mulai gelisah melihat ke kondisi politik hari-hari ini. Pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo bisa diprediksi oleh Pak Jokowi tidak. Pertemuan antara Pak Prabowo dengan berbagai masyarakat sipil juga dilihat oleh Pak Jokowi sebagai semacam konsolidasi juga, sehingga Pak Jokowi melakukan konsolidasi balik. Jadi terlihat memang pemanasan politik akhirnya terjadi karena ada dua matahari. Itu sinyal awal yang harus kita perhatikan. Kalau kita melihat gerakan manuver dari Jokowi dan sebagainya, kelihatannya isu ijazah palsu ini sangat menekan posisi Jokowi ya. Ini karena memang ini civil society terus menerus mempersoalkan ijazah Jokowi dan menyodorkan fakta-fakta ke publik itu yang secara konsisten terus menerus dan itu banyak hal yang baru yang mau tidak mau kemudian membuat publik yang tadinya juga apatis kemudian mulai yakin iya juga ya kayak serius juga ya soal ijazah ini kan gitu. Nah sementara Jokowi responnya yang harusnya seperti biasa dia santai misalnya nggak terlalu mempersoalkan itu sekarang malah meresponnya itu dengan sangat serius melakukan koordinasi dengan para pengacaranya dan mengatakan mengancam balik dengan menyatakan akan membawa masalah ini ke ranah hukum dan sebagainya gitu.
Ya sangat benar Hersu, bahwa dalam atau dengan latar belakang itu kita membaca kelompok-kelompok masyarakat yang terus menuntut ijazah Jokowi itu dibuka, dan kelihatannya itu akan jadi soal yang serius tuh. Walaupun Jokowi mempersiapkan tim hukum, tetapi tetap publik menganggap bahwa pada akhirnya Jokowi mesti hadapi sendiri problem itu, karena ini bukan sekedar problem hukum tapi problem moral, yaitu Jokowi bertahun-tahun menyembunyikan fakta bahwa dia punya ijazah atau dia tidak punya ijazah. Kalaupun Pak Jokowi punya ijazah, itu artinya dalam 2 tahun ini atau dalam 3 tahun ini orang persoalkan ijazah dan Jokowi nggak mau tunjukkan. Kenapa dia mesti sembunyikan itu walaupun itu asli pada akhirnya? Kan itu namanya dia ngerjain, ngeprank warga negara kan. Apalagi kalau indikasi dari para peneliti yang makin lama makin banyak ternyata telah mempersiapkan bukti-bukti, akan menghadirkan bukti-bukti di pengadilan. Jadi ini bukan sekedar upaya untuk mengalihkan persoalan dari kesulitan ekonomi, tetapi memang ini adalah soal etis, yaitu bagaimana pertanggungjawaban seorang pemimpin terhadap rakyatnya yang meminta klarifikasi. Dan klarifikasi itu dijawab dengan bawa ke pengadilan. Kan bukan itu cara beradab dalam demokrasi kan. Di mana di negeri ini atau di seluruh di planet ini warga negara bertanya tetapi disuruh lakukan pembuktian melalui hukum, dan karena itu Jokowi menuntut balik karena mereka tidak bisa membuat pembuktian di depan hukum, maka dianggap mereka menghina tuh atau menyebar berita bohong. Padahal berita itu jadi bohong seolah-olah hoax karena Jokowi selama 3 tahun tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya. Kan kita mesti balik bahwa Jokowi dipilih oleh rakyat. Memang rakyat minta kejujuran Pak Jokowi apa. Jokowi tidak tanggapi itu. Silahkan laporkan. Bukan soal laporkan, soal ketulusan orang untuk menerangkan sesuatu yang diminta secara beradab oleh publik. Mana ijazah palsu, ijazahmu, kira-kira itu dasarnya. Jadi soal ijazah palsu ini pasti akan dalam 2 bulan ke depan itu akan sibuk kita menyaksikan tontonan di media massa atau di ruang pengadilan. Kendati kita menghadapi krisis ekonomi, tetapi jangan anggap bahwa karena krisis ekonomi maka dahulukan krisis ekonomi. Soal ijazah Jokowi ngapain dipersoalin, kan udah bukan presiden lagi dia. Bukan, ini soal catatan tentang moral kepemimpinan seseorang yang pernah 2 periode dipilih sebagai presiden. Kan itu dasarnya. Jadi intinya adalah legitimasi moral selama 10 tahun ini membuktikan bahwa, atau sebelum dibuktikan, diduga bahwa yang bersangkutan sebagai pemimpin yaitu Pak Jokowi tidak memperlihatkan act of good faith, itu keyakinan untuk berbuat baik, itu bahwa dia tidak punya niat baik untuk melayani permintaan publik, seolah-olah itu dianggap sebagai hinaan kalau harus menunjukkan ijazah aslinya. Hal itu yang sangat sederhana. Jadi moralitas publik akan tetap menuntut itu di luar atau di dalam pengadilan bahkan. Nah, tetapi sebagai orang yang kenal baik dengan Pak Prabowo, ya banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo, orang itu sebenarnya dibingungkan dengan relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu. Katakanlah Pak Prabowo masih terus-menerus menyatakan bahwa dia itu adalah murid politiknya dan dia akan meneruskan semua pembangunan Pak Jokowi gitu. Padahal kan kita juga berkali-kali membahasnya, kita mengenali dengan jelas paradigma yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bahkan itu sebenarnya juga kalau kita mengikuti kampanye-kampanye pemilu lalu ketika Pak Jokowi Pilpres, maksud saya, ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini bersaing pada tahun 2014 dan 2019 tuh kelihatan banget kok beda kedua orang itu. Bagaimana ya kita bisa menggambarkan antara minyak dan air ini bertemu begitu? Sebetulnya tanpa diucapkan Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa dia pasti sedang atau sudah berbeda dengan Presiden Jokowi. Kendati tetap Pak Prabowo karena keperwiraan harus menyelamatkan relasi politik dengan Pak Jokowi. Kan sistem ekonomi Prabowo jelas berseberangan dengan ekonomi Jokowi, lepas dari soal kalkulasi rasional dari model ekonomi yang dipilih oleh Pak Prabowo, yaitu kerakyatan. Sementara Pak Jokowi dia tidak kerakyatan, dia memamerkan semua prestasi dia itu melalui industri yang dibiayai oleh kapital.
industri yang dikuasai atau menguntungkan para oligarki, sementara Presiden Prabowo jelas dalam upaya untuk memberantas dominasi oligarki kan. Soal penghapusan kota misalnya, itu jelas yang terpukul oligarki yang selama ini hidup dengan kota atau hidup dalam economics of license and regulation kan, itu kan jual beli izin usaha, izin ekspor atau izin impor, dan memanfaatkan regulasi untuk memastikan bahwa penguasaan sumber daya itu termasuk lalu lintas ekspor impor itu dikuasai oligarki. Itu bedanya dengan Presiden Prabowo yang hendak memberantas oligarki itu lalu membuka kesempatan pada semua orang dengan prinsip siapapun boleh, tidak boleh ada monopoli dalam bentuk kuota untuk menghidupkan kelompoknya sendiri. Kan itu juga sudah berbeda. Demikian juga kita lihat bagaimana IKN akhirnya dibatalkan, walaupun dicicil sebetulnya isunya, yaitu bahwa ya belum saatnya ASN dipindahkan. Artinya IKN memang tidak akan dibuat di Kalimantan, kan gampangnya begitu. Jadi secara topografi terlihat bahwa jalan yang ditempuh oleh Prabowo memang berbeda dengan jalan yang dikendaki oleh Pak Jokowi. Jadi kalau kita lihat sebut saja ideologi ekonominya pasti sudah berbeda tuh. Dan itu yang mungkin bisa kita tandai sebagai cicilan strategi Pak Prabowo untuk mengambil jarak secara ideologis dengan Pak Jokowi. Itu yang harus dibaca itu. Walaupun nanti tentu Pak Prabowo bilang tidak begitu, saya tetap melanjutkan pembangunan, iya. Tetapi cara ruang akademis menafsirkan relasi politik Jokowi dan Prabowo berbeda dengan sebetulnya sopan santun kepatriotan dari seorang Prabowo yang punya ya sebut aja balas budilah dalam tanda petik terhadap kemenangan beliau ketika dibantu oleh Pak Jokowi. Itu hal yang biasa bahwa dalam politik tentu ada soal tukar tambah yang sifatnya pragmatis, ada soal balas budi yang sifatnya personal, tetapi harus ada yang rasional untuk meneruskan kebijakan, sehingga terlihat bahwa ada perbedaan antara presiden sebelumnya dan presiden yang sedang memerintah. Soal ijazah Pak Jokowi ini ya, Bung Rocky, sejauh ini kita tidak pernah mendengar respon dari Pak Prabowo maupun orang yang ada sebutannya Pak Prabowo ini. Padahal ini kan rame banget, nggak mungkin lah Pak Prabowo tidak tahu soal ini atau tidak memonitor soal ini ya. Dan kalau kemudian Pak Prabowo menyatakan diam, ini kan bisa multi interpretasi, bisa menganggap bahwa itu tidak bukan masalah yang perlu ditanggapi, respon. Atau bisa diam-diam yang membiarkan civil society ini melakukan itu pada Pak Jokowi, dan kalau toh kemudian nanti pada saatnya ternyata faktanya memang terbukti bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, ini kan juga bisa dalam tanda petik dari sisi politik bisa dimanfaatkan oleh Pak Prabowo. Jadi di dalam kondisi politik atau psikologi politik yang sebut aja istilahnya tersamar, yaitu persaingan yang tersamar antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebagai tokoh politik ya, bukan secara personal, kita selalu menghindari analisis personal. Jadi tetap secara rasional tentu Prabowo mengetahui dari media massa atau dari pembisik-pembisik intelijen beliau bahwa ada ketegangan sosial di masyarakat yang disebabkan oleh isu-isu sekitar ijazah Pak Jokowi, isu-isu di sekitar perilaku politik Pak Gibran sebagai wakil presiden. Nah semua itu kalau diucapkan secara terang-terangan tentu Prabowo harus mencari formula bagaimana supaya pemerintahan Pak Prabowo ini tetap memperoleh legitimasi dan tidak kehilangan dukungan karena impresi negatif publik itu makin lama makin tinggi, karena seolah-olah Presiden Prabowo tidak memperhatikan keinginan publik untuk bukan mengadili Jokowi tapi mengambil jarak dari Presiden Jokowi. Jadi publik tetap merasakan bahwa ada yang belum tuntas, yaitu bayang-bayang Jokowi di dalam kabinet Pak Prabowo. Nah kalau itu dikenali dengan baik, tentu Prabowo akan jawab itu melalui reshuffle. Dan saya kira reshuffle pasti terjadi, karena terlalu banyak
friksi di dalam kabinet yang menyebabkan ide presiden yang sifatnya sosialistis itu tidak bisa dibaca oleh sejumlah menteri yang memang tidak terlatih untuk bermanuver di dalam kebijakan yang sifatnya ideologis, yaitu sosialistis. Kenapa? Karena mereka datang dari cara memerintah Presiden Jokowi yang sangat pragmatis tuh. Jadi kita boleh terangkan bahwa Presiden Prabowo mengambil langkah ideologis, sementara sebelumnya pemimpin Indonesia itu Pak Jokowi mengambil langkah pragmatis. Nah di situ kita lihat bahwa memang paradigmanya udah berbeda tuh. Tetapi sekali lagi demi basa-basi politik, demi decency, demi sopan santun kebudayaan, Pak Prabowo tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang akan menimbulkan kontroversi baru seolah Jokowi ditinggalkan oleh Prabowo. Tetapi publik juga merasakan bahwa Prabowo memang perlahan-lahan ingin memberi sinyal bahwa dia otentik sebagai presiden tuh. Dan itu yang mungkin kita baca hari-hari ini, tuntutan untuk mempersoalkan legitimasi Gibran itu, terutama yang diucapkan oleh para purnawirawan, itu betul-betul menggambarkan tadi ketegangan politik karena ada dua matahari itu. Dan itu kelihatannya yang akan jadi pembicaraan di dalam 2 minggu ke depan itu. Karena nanti bulan Mei ada siap-siap masuk awal Juni itu, Indonesia punya problem baru lagi, itu tagihan hutang luar negeri, dan itu akan memusingkan kepala Pak Prabowo. Jadi saya menduga atau menghitung bahwa sebelum Juni pasti akan ada solusi, yaitu Prabowo pasti akan lakukan reshuffle, dan hasil reshuffle pasti akan memperlihatkan bahwa elemen-elemen Jokowi yang dituntut untuk sebut aja untuk tidak dimasukkan lagi dalam kabinet itu akan terjadi. Jadi ya dengan tanda petik kelihatannya reshuffle ini akan berbau dejokowisasi itu. Karena apa? Karena tuntutan publik terutama tuh. Karena apa? Karena perubahan strategi pembangunan, yaitu dari pragmatismenya Jokowi ke ideologisnya Presiden Prabowo. Saya kira itu renungan sekaligus analisis. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.